Jadi di dalam praktek ketenagakerjaan di perusahaan, pertanyaan seperti tadi cukup banyak terjadi ya dan dialami oleh karyawan. Dan ini biasanya terjadi di perusahaan grup atau grup company, di mana karyawan dipindahkan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya, dari PT A ke PT B, tapi masih dalam satu grup perusahaan. Nah, biasanya manajemen perusahaan bilangnya ini mutasi biasa, dan kadang-kadang dalam mutasi ini tempat kerjanya atau kantornya juga nggak pindah, masih tetap di situ-situ aja. Jadi cuma dipindahkan perusahaannya aja. Nah, bagaimana status hukum dari si karyawan yang dipindahkan ini? Apa aja hak-haknya dan apakah dia berhak mendapatkan pesangon? Kita akan bahasnya di video ini ya. Jadi pemindahan karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain seperti pertanyaan tadi, dari satu PT ke PT lain, ini biasanya terjadi di perusahaan grup atau di grup company. Misalnya ada sebuah perusahaan induk, katakanlah namanya PT A, dan PT A ini punya anak perusahaan namanya misalnya PT B dan PT C. Seorang karyawan, katakanlah namanya si karyawan ini X, karyawan X, awalnya dia kerja di PT B, X punya hubungan kerja dengan PT B, lalu karena sebab tertentu, misalnya si karyawan X ini dianggap sebagai karyawan yang berprestasi dan punya skill bagus, punya leadership yang bagus, maka dia dipindahkan ke PT C yang baru didirikan oleh PT A tadi sebagai induknya. Jadi PT C ini karena baru berdiri, dia membutuhkan sumber daya karyawan yang bagus, maka dipindahkanlah karyawan X ini ke PT C. Nah, bagaimana prosedur pemindahannya dan apa aja hak dari karyawan X ketika dia dipindahkan dari PT B ke PT C? Biasanya pihak manajemen perusahaan menganggap ini sebagai mutasi biasa ya, meskipun dipindah dari PT B ke PT C, toh kedua perusahaan itu masih berada di bawah payung yang sama-sama anak perusahaan dari PT A. Mereka semua masih satu grup. Apalagi kalau manajemen dan kantor grup perusahaan itu sama, jadi meskipun beda perusahaan, beda nama PT, tapi tetap masih dalam satu manajemen dan kantornya juga masih di tempat yang sama sebagai satu grup perusahaan. Akan tetapi secara hukum prosedur pemindahan karyawan tadi dari satu perusahaan ke perusahaan lain ini bukan mutasi biasa ya. Kalau mutasi, pemindahan karyawan itu dilakukan masih dalam satu perusahaan, masih dalam satu PT, baik itu pemindahan secara jabatan maupun pemindahan tempat kerja atau pemindahan lokasi kerjanya. Jadi apapun jenis pemindahannya, mau itu pemindahan jabatan di dalam satu manajemen atau pemindahan lokasi kerja, kalau masih dalam satu perusahaan, masih dalam satu PT bersifat internal perusahaan, maka ini masih dikategorikan sebagai mutasi. Tapi kalau sudah beda perusahaan, beda entitas, beda badan hukum PT-nya, namanya bukan mutasi lagi. Pemindahan karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lain, meskipun dalam satu grup, harus dilakukan dalam dua langkah. Pertama, perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja dulu, PHK dulu dengan karyawannya. Jadi hubungan hukumnya diputus dulu antara perusahaan dengan karyawan. Kalau dalam contoh tadi si karyawan X di PHK dulu dari PT B, ini langkah pertama. Lalu kedua, barulah dilakukan pembentukan hubungan kerja yang baru dengan perusahaan barunya antara karyawan X dengan perusahaan barunya yaitu PT C. Jadi lakukan PHK dulu dengan PT B, lalu tanda tangan perjanjian kerja baru dengan PT C. Nah, karena di sini terjadi PHK dengan perusahaan lama, maka tentunya karyawan yang dipindahkan ini berhak mendapatkan hak-haknya terlebih dahulu sebagai karyawan yang di PHK, hak-haknya sesuai undang-undang. Jadi ketika karyawan X ini di PHK dari PT B, dari perusahaan lamanya, maka karyawan X ini dia berhak mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak dari PT B. Nah, baru setelah tanggal PHK-nya mulai efektif, maka barulah
si mantan karyawan X ini, sekarang dia sudah jadi mantan, menandatangani lagi perjanjian kerja yang baru dengan PT C. Jadi karyawan X memulai lagi karirnya dari nol di PT C. Dan masa kerjanya tidak dihitung secara akumulatif sejak dari PTB, tapi dimulai dari awal sejak dia menjalin hubungan kerja dengan PT C. Jadi intinya dalam sebuah hubungan kerja di sana melibatkan dua subjek hukum yang bebas, yaitu perusahaan dan karyawan. Kedua subjek hukum ini punya hubungan hukum, yaitu hubungan kerja, karena terikat dalam satu perjanjian kerja. Kalau karyawan ini pindah atau dipindahkan ke perusahaan lain, maka berarti terjadi pergantian subjek hukum dari perusahaan lama ke perusahaan baru, dan karenanya terjadi perubahan hubungan hukum, terjadi perubahan hubungan kerja. Untuk merubah hubungan kerja, maka caranya putuskan dulu hubungan kerjanya dengan perusahaan yang lama dengan cara PHK, dan jalin kembali hubungan kerja tersebut dengan perusahaan barunya dengan membuat atau dengan menandatangani perjanjian kerja yang baru. Dan masa kerjanya ini tidak diakumulasikan, tapi dimulai lagi dari awal, dari sejak ditandatanganinya perjanjian kerja yang baru antara karyawan dengan perusahaan barunya. Nah, di dalam prakteknya kesalahan ini sering terjadi di mana seorang karyawan dipindahkan oleh manajemennya ke perusahaan lainnya yang masih berada dalam satu grup perusahaan yang sama. Dan pemindahan itu biasanya dianggap sebagai mutasi biasa, sehingga tidak ada penyelesaian mengenai hak-hak karyawan sesuai undang-undang sebagai karyawan yang di PHK, yaitu pemberian uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak. Nah, jadi begitu ya Sobat Legal Access, langkah idealnya untuk memindahkan karyawan dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya dalam satu grup perusahaan yang sama. Jadi lakukan PHK dulu dan buat lagi perjanjian kerja baru dengan perusahaan barunya. Semoga penjelasan ini cukup menjawab pertanyaan di awal tadi ya. Salam.